Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan Python Scope, Modules, DatasMath, and JSON. Dengan anggota kelompok kami yang pertama ada di saya, Given Dimas Aradea dengan NIM belakang 101, dengan Dedi Firmansyah dengan NIM 021, yang ketiga dari Risma Indra Pramudia dengan NIM belakang 117, yang keempat ada Naufal Yudhantara Saputra dengan NIM akhir 023, yang kelima ada Bagus Adibrata dengan NIM belakang 090. Apa itu Python? Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dipelajari dan digunakan. Python memiliki sintaks yang sederhana dan mudah dibaca, sehingga cocok bagi pemula maupun profesional. Selain itu, Python bersifat serbaguna dan dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti pengembangan web, analisis data, dan kecerdasan buatan, dan lainnya. Python dikembangkan oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Bahasa ini mendukung berbagai paradigma pemrograman, termasuk pemrograman prosedural, fungsional, dan berorientasi objek. Dengan komunitas yang besar dan banyaknya pustaka tambahan, Python menjadi salah satu bahasa pemrograman paling populer di dunia. Materi yang dibahas ada Python Scope, yang kedua ada Python Modules, yang ketiga ada Python Dates, yang keempat ada Python Math, yang kelima ada Python JSON. Python Scope. Cangkupan atau scope pemrograman Python menentukan bagian mana yang dapat mengakses variabel tertentu. Variabel di dalam fungsi memiliki cangkupan lokal dan hanya dapat diakses dalam fungsi tersebut. Variabel di luar fungsi memiliki cakupan global dan dapat diakses dari mana saja dalam kode. Untuk mendeklarasikan variabel global di dalam fungsi, Anda dapat menggunakan kata kunci global, dan untuk mengakses variabel dan fungsi terluar dari fungsi, Anda dapat menggunakan kata kunci non-lokal. Python Scope. Ada beberapa jenis scope yang perlu dipahami. Yang pertama ada local scope. Variabel yang dideklarasikan di dalam sebuah fungsi hanya dapat diakses di dalam fungsi tersebut. Yang kedua ada global scope. Variabel yang dideklarasikan di luar fungsi memiliki cangkupan global dan dapat diakses dari mana saja dalam program. Yang ketiga ada global keyword. Jika ingin mengubah variabel global dari dalam fungsi, gunakan kata kunci global. Yang keempat ada non-local scope. Dalam fungsi bersalah kita bisa menggunakan non-local untuk mengakses variabel di fungsi luar. Baik, saya akan menjelaskan apa itu Python Modules. Python Modules adalah file Python yang berisi kumpulan fungsi dan variabel yang bisa digunakan dalam sebuah program. Untuk pembuatannya, cukup simpan kode dengan ekstensi .py. Modul dapat digunakan di program lain dengan perintah import. Selain itu, Python juga menyediakan modul bawaan yang bisa langsung digunakan. Jika hanya ingin mengambil bagian tertentu saja dari modul tersebut, maka gunakan kata kunci form saat mengimportnya. Baik, di sini terdiri dari berbagai contoh dari Python modules itu sendiri. Yang pertama adalah membuat modul tersebut. Modul ini adalah file yang berisi kode Python atau fungsi, variabel, dan juga kelas yang bisa digunakan di berbagai program. Modul membantu mengorganisir kode agar lebih terstruktur dan juga mudah digunakan kembali. Nah, untuk yang pertama ini adalah membuat modulnya. Pada membuat modul ini, cara pembuatannya yaitu adalah membuat file bernama my_module.py yang dimana diisi dengan kode sebagai berikut ini. Lalu kemudian gunakan modul tersebut di program utamanya. Nah, kodenya seperti ini. Nah, di sini ada catatannya. Di saat menggunakan fungsi dari modul ini, maka gunakanlah sintaks sebagai berikut, yaitu adalah nama underscore modul dot nama underscore fungsi. Lalu yang kedua adalah memberi nama modul atau mengganti nama modul.
Nah, pada modul ini bisa diberi nama apa saja selama modul tersebut menggunakan ekstensi file.py. Nah, untuk mengimpor modul, kita bisa mengganti namanya dengan lebih ringkas asal menggunakan kata kunci AS. Nah, untuk contohnya sebagai berikut ya. Berikut. Di sini MyModule dipanggil oleh MX sehingga lebih singkat saat digunakan dalam kode tersebut. Nah, lalu yang ketiga adalah modul bawaan. Modul bawaan ini memiliki Python memiliki modul bawaan yang bisa langsung digunakan tanpa perlu membuatnya sendiri. Nah, untuk contoh penggunaan modul platform itu sebagai berikut. Di mana untuk mengetahui sistem operasi. Lalu yang keempat adalah variabel modul. Modul ini dapat berisi fungsi seperti yang dijelaskan sebelumnya, tetapi juga variabel dari semua jenisnya yaitu array, kamus, objek, dan lain-lain. Untuk contoh code ini sebagai berikut. Baik, untuk selanjutnya pada contoh yang kelima adalah menggunakan fungsi dir dalam kurung. Nah, untuk fungsi dir sendiri digunakan untuk melihat daftar fungsi dan variabel atau nama variabel dalam sebuah modul. Fungsi dir ini berguna untuk mengeksplorasi modul yang tersedia. Nah, catatannya adalah fungsi dir dapat digunakan pada semua modul, termasuk modul yang Anda buat sendiri. Jadi bisa digunakan pada berbagai modul. Lalu yang keenam adalah impor atau mengimpor bagian tertentu dari modul. Nah, kita bisa mengimpor hanya di bagian tertentu dari modul dari suatu modul dengan menggunakan kata kunci form. Nah, untuk contohnya di sini kita hanya mengambil person 1 dari MyModule. Sehingga kita tidak perlu menulis MyModule.person1. Nah, catatan, saat mengimpor menggunakan kata kunci form, jangan gunakan nama modul saat merujuk ke elemen dalam modul. Contohnya adalah person 1 dalam tanda kutip age, di mana merujuk kepada angka 36 ini, bukan MyModule.person1 dalam tanda petik age, di mana merujuk pada angka ini. Python dates. Dates dalam bahasa pemrograman Python tidak memiliki tipe data tanggal bawaan, tetapi modul datetime menyediakan kelas-kelas untuk bekerja dengan tanggal, waktu, dan durasi waktu. Untuk menggunakan modul ini, kita perlu mengimpornya menggunakan import datetime. Contohnya adalah sebagai berikut. Kita import datetime terlebih dahulu, setelah itu kita coding yaitu x sama dengan datetime.now print x, maka akan menghasilkan tahun, bulan keberapa dalam bentuk angka dan tanggal. Di sini tahun, bulan, dan tanggal itu sesuai dengan kehidupan nyata atau real time, karena di sini datetime.now atau sekarang. Seperti itu. Kita dapat membuat date object dengan menggunakan datetime. Kelas datetime dibutuhkan 3 parameter, yaitu tahun, bulan, dan hari. Contohnya yaitu x sama dengan datetime dengan parameter
tahun yaitu 2024, bulan 5 dan tanggal 17, dan di print X, maka akan menghasilkan output 2024 step 05 step 17 seperti ini. Objek datetime memiliki metode strf time untuk memformat tanggal ke dalam string. Metode ini menggunakan kode format untuk menentukan bagaimana tanggal dan waktu ditampilkan. Contohnya, X sama dengan datetime dengan parameter tahunnya 2018, bulan 6, tanggal 1, dan print X atau variable .strf time. Outputnya seperti itu dan akan menghasilkan output Juni. Format tersebut untuk menampilkan nama bulan dengan lengkap, contohnya Juni seperti pada contoh tersebut, dan Januari, Februari, dan lain-lain. Python Math. Python memiliki berbagai fungsi matematika bawaan serta modul khusus bernama Math yang digunakan untuk operasi matematika lebih kompleks. Fungsi-fungsi ini membantu dalam melakukan berbagai perhitungan numerik baik yang sederhana maupun lanjutan. Python menyediakan berbagai fungsi matematika yang bisa langsung digunakan tanpa mengimpor modul tambahan. Contohnya adalah min dan max untuk mencari nilai terkecil dan terbesar dari sekumpulan angka, ABSX, membalikan nilai absolut dari nilai angka X, POX Y, menghitung X pangkat Y. Berikut adalah contoh penggunaan dalam kode. Jika kita membutuhkan fungsi matematika terlebih dahulu sebelum digunakan, beberapa fungsi dalam Math sering digunakan antara lain Math sqrt X, membalikan akar kuadrat dari X. Math tail X, membulatkan X ke atas bilangan bulat terdekat. Math floor X, membulatkan X ke bawah ke bilangan bulat terdekat. Math P, nilai konstanta P. Berikut adalah contoh penggunaan modul Math. Fungsi trigonometri dalam modul Math. Selain operasi dasar, Math juga menyediakan berbagai fungsi trigonometri yang sering digunakan dalam perhitungan sudut dan gelombang. Math sin X, Math cos X, Math tan X, menghitung nilai sinus, kosinus, dan tangen. Math radians Denger, mengonversi sudut dari derajat ke radian. Berikut contoh penerapannya dalam kode. Jadi Python menyediakan berbagai alat untuk perhitungan matematika baik fungsi bawaan yang sederhana maupun modul Math yang lebih kompleks. Ini membuat Python sangat berguna untuk berbagai bidang, termasuk data science, mechanic learning, dan program teknis. Oke, perkenalkan, nama saya Novel Dantara Saputra, NIM akhir 023. Di sini saya akan menjelaskan Python JSON. Python JSON atau JavaScript Object Notation adalah format ringan untuk menyimpan dan bertukar data. Python memiliki modul JSON untuk membaca dan menulis data JSON. JSON dapat dikonversi ke dictionary Python menggunakan JSON loads dan sebaliknya menggunakan JSON dumps. Di bawahnya contoh konversi dictionary ke JSON. Yang pertama, import JSON, mengimpor modul JSON. Yang kedua, version name alias age 25, membuat dictionary dengan data nama dan usia.
person JSON sama dengan JSON dump person indent sama dengan 4. Mengubah dictionary menjadi JSON dengan format rapi, indentasi 4 spasi. Print person JSON mencetak hasil JSON ke layar. Dan ini outputnya 6, alias age sama dengan 25. Selanjutnya membaca, menulis, dan parameter JSON. Yang pertama menyimpan JSON ke file. Open data JSON W, membuka file dengan mode read atau tulis. Yang kedua JSON dump person file indent sama dengan 4, menulis data dari variabel person ke file JSON dengan indentasi 4 spasi agar lebih mudah dibaca. Yang kedua membaca JSON dari file. Open data JSON R, membuka file dengan mode read atau baca. Yang kedua JSON load file, membaca data JSON dari file dan penyimpanan dalam variabel data. Yang ketiga print data, menyimpan data yang telah dibaca oleh file JSON. Menggunakan parameter tambahan dalam JSON dump. Indent, menambahkan indentasi agar JSON lebih mudah dibaca. Yang kedua, parameter menggunakan pemisah key value dan dalam JSON. JSON dump person parameter. Di sini untuk mengubah objek Python menjadi format JSON dengan yang pertama sebagai pemisah antar item dalam JSON. Yang kedua sebagai pemisah antara key dan value. Oke, sekian dari saya. Oke, terima kasih. Itulah dari kelompok kami. Bila ada kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.